Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Neneng Ulia MPD. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi teks laporan percobaan. Materi ini ada di kelas 9. Sebelum materi ini dimulai, marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi kelas 9 yang berbahagia, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, untuk memahami teks laporan percobaan, kita harus mengetahui dulu pengertian teks laporan percobaan. Ada yang tahu apa itu teks laporan percobaan? Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan merupakan sebuah teks yang ditulis oleh penulis yang berisi tentang suatu percobaan, suatu observasi, atau melakukan suatu karya ilmiah, dan bisa juga pada laporan praktikum. Biasanya pelajaran ini terkait dengan anak SMA yang ngambil jurusan IPA. Atau untuk SMP, teks laporan percobaannya masih bentuk sederhana. Itulah pengertian dari teks laporan percobaan. Setelah kita mengetahui apa itu teks laporan percobaan, kita harus mengetahui juga apa yang menjadi ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan itu bersifat fakta, bahwa apa yang kita ujikan, apa yang kita coba memang benar-benar nyata. Yang kedua, bersifat universal atau mencakup semua. Apa yang kita uji cobakan tuh bisa segala hal. Ini dikatakan bersifat universal. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Namanya kita membuat teks laporan percobaan, sudah pasti kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, saat kita melakukan teks laporan percobaan, kita tidak berbelit-belit. Langsung apa yang akan kita laporkan. Yang kelima, ditulis secara lengkap, secara berurut. Itulah mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan juga apa sih yang menjadi sifat-sifat dari teks laporan percobaan. Yang pertama, bersifat informatif. Artinya, kita membuat percobaan, kita informasikan kepada halayak, kepada orang banyak, bahwa suatu hal itu bisa kita uji cobakan. Yang kedua, bersifat komunikatif. Apa yang kita sampaikan itu mudah dipahami, mudah dimengerti. Yang keempat, bersifat objektif, bahwa apa yang kita sampaikan itu memang adanya, ya, memang sesuai dengan faktanya. Itulah sifat-sifat dari teks laporan percobaan. Berikutnya, Ibu akan menyampaikan juga mengenai struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, adanya pernyataan umum. Pernyataan umum ini merupakan sebagai pembuka mengenai suatu hal yang akan dilaporkan. Yang kedua, adanya aspek yang dilaporkan, yaitu tentang bahasa yang dijadikan objek. Maksud di sini itu bahasan tentang objek yang akan dibahas. Yang ketiga, menggunakan frase nomina, merupakan adanya percobaan sebuah benda yang kita jadikan bahan untuk uji coba. Yang keempat, menggunakan verba relasional. Apa itu verba relasional? Yaitu penggunaan kata ialah, merupakan, yaitu, adalah, dan seterusnya. Setelah kita mengetahui struktur, langkah berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah menulis
teks laporan percobaan. Yang pertama, sudah pasti laporan percobaan itu harus kita kasih judul. Ya, nomor 1 jadinya membuat judul laporan yang sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Yang kedua, menyusun kalimat pembukaan. Sudah pasti awal segala kegiatan pasti adanya kalimat pembuka. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan laporan hasil dari pengamatan. Yang keempat, kita harus menulis kalimat penutup dalam teks laporan percobaan. Ibu juga akan menyampaikan fungsi dari teks laporan percobaan. Yang pertama, fungsinya merupakan sumber informasi. Yang namanya kita membuat suatu laporan percobaan, pasti di sini akan kita beritahukan, kita informasikan kepada khalayak. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan. Yang ketiga, kita dapat menemukan teknik baru karena kita uji coba tentang suatu hal, ini masuk ke dalam fungsi teks laporan percobaan. Yang keempat, melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Setelah kita uji coba, hasil kegiatan tersebut kita laporkan. Yang kelima, sebagai pemecah satu masalah. Dari hasil percobaan tersebut terpecahkanlah satu permasalahan kita. Inilah hal-hal yang perlu kita ketahui tentang teks laporan percobaan. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat semua bagi siswa-siswi terutama kelas 9. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.